Nabi Musa alaihissalam itu menjadi nabi yang paling banyak disebut namanya oleh Allah, dan dia menjadi nabi yang dibicarakan oleh Allah di dunia, berbicara langsung. Makanya dia dapat gelar kalimullah. Apa kalimullah ikhwas kalian? Orang yang berbicara dengan Allah langsung di muka bumi. Ya Musa inni ana rabbuk fakhla'na alaik. Kata Allah dalam surah Taha, sebelum kita masuk dalam kisah ini, kisah Musa dan Khidir. Lihat bagaimana spesialnya Nabi Musa. Kenapa kita pilih? Karena malam Jumat kita sekalian tadaburi Al-Kahfi. Kisah yang paling banyak dalam Quran, nabi yang paling banyak namanya dalam Quran, Musa. Nabi yang paling banyak musuhnya diceritakan dalam Quran, Musa alaihissalam. Ya, Masya Allah. Mulai dari lahirnya ada kisah Musa, ya, alaihissalam. Ya. Ketika Allah mengatakan kepada Musa, dan ini menjadi spesialnya Nabi Musa karena dia berbicara langsung dengan Allah di bumi. Ya Musa inni ana rabbuk. Wahai Musa, saya Tuhanmu. Fakhla'na alaik. Lepaskan sendalmu, lepaskan alas kakimu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Di mana dia berbicara dengan Allah? Bil wadil muqaddasi tuwa. Tuwa, pada sebuah lembah namanya Bukit Tua. Pada sebuah lembah namanya At-Tua. Bil wadil muqaddas. Al-muqaddas yang suci, Tua yang dinamakan Tua. Fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuk. Dan saya memilihmu wahai Musa. Iya. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Innani ana Allah. Ketahui Musa, saya ini Allah. Jadi bicara, langsung bicara. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Bayangkan Nabi Musa dengar langsung, ini suaranya Allah di bumi, di Bukit Tua. Apa isinya? Makanya kata Allah, apa yang dia bilang Allah ini di bumi ketika mau berbicara dengan Nabi Musa. Ariel sini. Selain video footage, antum ambil juga foto-foto dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri, kirimkan ke itu foto setiap saja. Nah, apa kata Allah? Apa yang jadi omongannya? Kenapa harus diomongkan di bumi? Ya, fastami' lima yuha innani ana Allah. Kalimat pertamanya, Musa, saya Allah. Bayangkan Allah ini, jadi bayangkan itu Musa kharra sujjada wa, ya, Nabi Musa itu tersungkur langsung Pak dengar suaranya Allah. La ilaha illallah. Indahnya itu suara. Suaranya pencipta langit dan bumi didengar di bumi. Ya, makanya julukannya kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Ya. Fastami' lima yuha. Apa isi pertanyaannya? Apa isi ucapannya Allah kepada Nabi Musa? Innani ana Allah. Saya Allah wahai Musa. La ilaha illa ana fa'budni. Wahai Musa, tidak ada Tuhan selain saya. Jadi saya Allah wahai Musa. Saya Tuhanmu. Saya Allah wahai Musa. Innani la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan. Iya. Wahai Musa, ya Musa, wahai Musa, saya Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain saya. Wa aqimis salata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Lalu tambahan terakhirnya, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Wahai Musa, sesungguhnya kiamat itu akan datang. Jadi Nabi Musa itu sudah dikasih tahu bahwa akan ada kiamat. Ya, akadu ukhfiha, saya sembunyikan kapan waktunya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar semua orang siap-siap. Karena kalau kita semua tahu kapan kiamat, kalau kita semua tahu kapan kita mati, Bapak Ibu sekalian, mungkin akan ada yang berkata, nggak apa-apa deh, saya berbuat dosa dulu, nanti saya taubat karena saya tahu jadwal mati saya. Tapi semuanya dirahasiakan Allah. Kata Allah, akadu ukhfiha, aku sembunyikan, litujza kullu nafsin bima tas'a, agar semua orang siap-siap.
Kalau dia berbuat baik, dia dapat kebaikan, dibalas sesuai amalannya. Kemudian bertanya Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asai. Kata Musa, tongkat ya Allah. Atawakkau 'alaiha. Kata Musa, saya pakai untuk bersandar tongkat. Wa ahusyu biha 'ala ghanami. Dan saya pakai untuk menggembala kambing ya Allah. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan saya punya ya Allah kepentingan yang lain dengan tongkat ini. Coba bayangin ikhwan sekalian, punya kepentingan yang lain dengan tongkat itu. Tongkat apa? Tongkat yang tadi dipegang oleh Musa. Allah tanya, padahal Allah tahu itu tongkat, cuman Allah ingin memberi sesuatu nih Pak. Jadi dia sudah dikasih tanda duluan Nabi Musa. Lalu ditanya, qala alqiha ya Musa. Lempar coba tongkat itu. Dilempar sama Nabi Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka kemudian tongkat itu Pak jadi ular. Ular yang besar. Takut Nabi Musa Bapak Ibu sekalian, gemetar. Sudah berbicara dengan Allah, tongkat jadi ular yang besar. Qala khudha wa la takhaf. Kata Allah, ambil wahai Musa. Pelan-pelan Nabi Musa mendekati ular, diambil. Sanu'iduha siratahal ula. Kamu akan temukan dia kembali pada bentuk awalnya. Dipegang Nabi Musa, betul, ular jadi tongkat. Wadmum yadaka ila janahik. Lalu wahai Musa, coba letakkan tanganmu di ketiakmu. Dikasih begini Pak. Takhruja bayda. Maka kamu akan lihat ada cahaya yang keluar dari tangan itu. Keluar betul Pak. Min ghairi su, yang tidak akan ada kamu lihat bosan-bosannya cahaya itu. Ayatan ukhra, sebagai tanda yang lain. Bayangkan, jadi ada tanda yang lain ikhwas sekalian. Apa tanda yang lainnya? Adalah nanti tongkatnya bisa membelah lautan. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah, itu Musa alaihissalam ya, sudah diberitahu tentang itu. Nah, terakhir, kelebihan Nabi Musa yang lain ikhwas sekalian. Apa kelebihan Nabi Musa yang lain? Adalah subhanallah, Nabi yang punya kitab dan juga lembaran. Ada Nabi punya kitab tapi nggak punya lembaran. Makanya ada kitabnya Nabi Musa. Apa nama kitabnya? Taurah. Apa nama lembarannya? Suhuf. Makanya kalau kita lihat di Al-Kahf, di surah Al-A'la, ayat terakhirnya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran. Jadi ada kitab kayak Quran, satu kitab, satu buku, namanya buku Taurah. Dan satu lagi lembaran-lembaran. Nah ini Nabi yang Masya Allah punya lembaran, tidak punya juga kitab. Kalau Nabi Ibrahim punya lembaran, tidak ada kitabnya. Nabi Daud punya kitab, tidak ada lembarannya. Nabi Isa ada Injil, kitab, tapi tidak ada lembaran. Tapi Musa ada kitab, ada lembaran. Kata para ulama, karena begitu pembangkang kaumnya Bani Israel. Begitu luar biasa itu Bani Israel. Makanya banyak sekali kita temukan dalam Quran, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Itu kaumnya Nabi Musa, yang kalau turunannya sekarang Pak, banyak orang Yahudi. Itu Al-Yahud, orang-orang Yahudi ya. Nah ada apa ini? Puasa kah ini nah? Puasa kah? Masya Allah, banyaknya pahalanya ya. Ini sarakba dikasih minum Ustadz, sedangkan air danau saja dikasih minum anjing Pak, diampuni semua dosanya wanita penzina. Apalagi sarakba dikasih minum Ustadz ya, apalagi kalau pisang gorengnya mantap. Baik Bapak Ibu sekalian, kita baca langsung. Oke, jadi wajar Pak Nabi Musa itu mendapat banyak kisah. Wajar Allah bicara langsung sama Nabi Musa, menguatkan Nabi yang Masya Allah luar biasa Pak. Dia punya saudara juga Nabi Harun. Dia punya mertua Nabi Syuaib. Jadi kalaupun kamu bukan anak ustadz, carilah mertua ustadz. Sebagaimana Musa, bapaknya bukan Nabi, tapi mertuanya Nabi. Jadi ada Nabi bukan anak Nabi, tapi mertuanya Nabi. Siapa? Musa. Siapa nama mertuanya? Nabi Syuaib.
Ada. Kalau Nabi punya anak Nabi banyak. Zakaria, siapa anaknya? Yahya. Siapa lagi? Ibrahim, siapa anaknya? Ishak, Ismail. Dua-duanya Nabi. Ishak punya anak Yakub, Nabi. Yakub punya anak Yusuf, Nabi. Daud punya anak Sulaiman, Nabi. Banyak. Tapi mertua, ini jarang. Saya bukan anak ustadz, Pak, tapi mertuaku ustadz. Gitu. Jadi namanya mencari nasab yang baik lewat jalur istri. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah, buka sekarang kita tadabburi kisah menuntut ilmunya Nabi Musa. Jadi banyak kisahnya Nabi Musa yang kita mau pelajari malam ini tentang menuntut ilmunya. Jadi tadi saya sudah jelaskan kenapa Nabi Musa itu begitu spesial, subhanallah. Karena terlalu besar tantangannya hidupnya, Pak. Yang dia hadapi memang Fir'aun yang luar biasa, orang-orang jahatnya yang luar biasa. Fir'aun itu, Pak, waktu dia mimpi, dia bunuh semua bayi laki-laki yang lahir. La ilaha illallah. Takut dikudeta. Baik. Sambil baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil lihat Qur'annya. Kalau Anda dengarkan saya, Anda sudah baca minimal 2 lembar Al-Kahfi. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini dengarin. Wa idh qala Musa, Allah memulai kisah Nabi Musa dengan mengatakan, dan ingatkah kalian ketika Musa mengatakan li fatah, dia mengatakan kepada pembantunya, pengawalnya, asistennya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dia mengatakan, aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku bertemu dengan pertemuan 2 laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Apa yang mau dia cari, Pak? Kita lihat di ayat selanjutnya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kemudian kata Allah, maka ketika mereka sampai ke pertemuan 2 laut, ketemu Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain itu pertemuan 2 laut. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma, dia lupa ikannya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Kata Allah, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Jadi ikannya lompat sendiri, Pak, mengambil jalannya ke laut. Bagaimana cerita kelanjutannya? Next. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana. Jadi ketika berjalan, Musa bilang sama ini asistennya, bawakan makanan ini. Kemudian falamma jawaza, ketika mereka telah melewati tempat itu, qala li fatahu atina ghadaana. Ayo, mana makan siang? Mana makan siang kita? Makan siang yaitu bekal yang dibawa. Apa bekal yang dia bawa? Ikan. Atina ghadaana. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah capek berjalan. Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan ini. Apa kata asistennya? Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah. Wahai Musa, dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, dekat pertemuan 2 laut? Maka aku lupa menceritakan. Fa inni nasitul hut. Aku lupa menceritakan bahwa apa? Aku lupa menceritakan bahwa tadi ikan itu lompat sendiri di situ waktu kita duduk-duduk sehingga istirahat. Dikatakan, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Kata dia, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Saya tidak lupa kecuali syaitan yang kasih lupa saya.
wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kata pembantunya, dan ikan itu mengambil jalannya sendiri ke laut dengan cara yang aneh. Masa ikan, Pak, sudah dibawa di tempat, lompat sendiri, caranya aneh. Maka ternyata lompatnya ikan itu jadi tanda bahwa disitulah dia akan bertemu dengan Nabi Khidir. Jadi di mana pertemuan dengan Nabi Khidirnya, Pak? Di tempat ikan itu melompat. Karena dia bilang itu ikan lompat caranya aneh. Padahal itu ikan sudah jadi bekal kita. Dia lompat sendiri, Pak. Subhanallah. Maka subhanallah, apa kata Nabi Musa setelahnya? Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Kata Nabi Musa, dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Ya. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dia kembali, dia ikuti di mana kita dilewat, di situ kembali. Sampai Nabi Musa mengatakan, mana tempat ikan itu lompat. Dan ternyata betul. Disitulah dia bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Khidir ini sebagian orang mengatakan dia tidak disebutkan namanya di sini, Pak. Kenapa? Dirahasiakan. Siapa yang mengatakan namanya Khidir? Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, andaikan Musa bersabar, maka banyak sekali ilmu kita dapat dari Khidir. Jadi Nabi Khidir itu nabi yang tidak masuk dalam 25 nabi yang disebut dalam Quran, tapi dia disebut secara tersirat. Siapa yang menjelaskan bahwa namanya Khidir? Khidir itu kha dha ra. Khidir kha dha ra. Nabi Khidir alaihissalam. Lanjut. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Ketemulah dia dengan Khidir. Ayat 65-nya. Dia Musa, lalu mereka berdua bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami. Siapa yang dimaksud hamba-hamba kami? Khidir. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kepada hamba itu rahmat kami. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu kami ajar kepadanya ilmu yang tidak diajar kepada yang lain, termasuk Nabi Musa. Qala lahu Musa hal attabi'uk. Kata Musa, bolehkah aku ikut sama kamu? Ini ayat 67-nya. Iya. Qala, ayat 66. Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ajarkan aku apa yang Allah ajarkan padamu. Apa kata Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, sungguh kau tidak akan bisa sabar sama saya. Kenapa dia tahu, Pak? Kenapa Khidir tahu bahwa Musa tidak bisa sabar? Karena Allah yang ilhamkan kepada Khidir bahwa sesungguhnya Musa nggak bisa sabar. Berjalan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kata Nabi Khidir, masih Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wa kaifa tasbir? Bagaimana mungkin kau bisa sabar wahai Musa? Ma lam tuhit bihi khubra. Atas apa yang kamu tidak dapatkan infonya, atas apa yang kau tidak dapatkan beritanya langsung. Iya. Wa kaifa tasbir, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu yang engkau belum mengetahui tentang itu. Malam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Kata Nabi Musa, qala satajiduni, engkau akan mendapatkan wahai Khidir, insyaallahu sabira, aku akan sabar. Kemudian apa dia katakan? Wala a'si laka amra, dan saya tidak akan mendustakan atau mengkhianati perintahmu.
Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apa-apa, apapun. Ayat 70. Dikasih syarat lah, boleh ikut tapi ada satu syaratnya. Qala fa in ittaba'tani. Satu syaratnya wahai Musa. Tadi di awal kamu tidak bisa sabar. Sekarang satu syaratnya. Apa syaratnya dia boleh ikut untuk cari ilmu? Nah, di sini kata para ulama menjadi 2 poin penting. Bahwa satu, ilmu itu, ini penting sekali Pak, Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Tapi rezeki bisa mendatangi walau tidak didatangi. Saraba, siapa yang datangi saya? Saraba atau saya yang datangi? Saraba datang ke saya. Saya beli? Tidak. Siapa yang kasih? Jamaah Nurul, nama Masjid Nurul Badar. Pisang goreng mau datang nggak? Kalau datang, rezeki mendatangi saya. Betul tidak Pak? Tapi ilmu dalam kisah ini, sampai di sini dulu. Hikmah pertama, boleh dicatat. Hikmah pertama dalam kisah Musa dan Khidir, bahwa ilmu harus didatangi dan dia tidak akan mendatangi orang. Mau dapat ilmu nggak Akbar? Kajian. Mau dapat ilmu nggak? Siapa? Anfal, kajian. Tapi jodoh, kau di rumah, tiba-tiba saya telepon, Bar, ada akhwat suka sekali dengan desainmu, dan dia bilang, walaupun saya belum pernah lihat siapa yang desain, saya sudah jatuh cinta sama orangnya Ustaz. Bisa jadi ada orang, Fozan, jodoh bisa mendatangimu, tapi ilmu tidak bisa, kau yang datangi. Saya jauh ke Sudan, ngapain? Datangin ilmu Pak. Bangun tidur sebut jodoh, mantap toh? Pasti kaget kok. Jodoh bisa mendatangi Muzan, tapi rezeki, tapi ilmu nggak bisa. Kau yang harus datangi. Maka hikmah pertama pada dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, ilmu didatangi. Siapa yang mendatangi ilmu di sini Pak? Siapa? Nabi siapa? Musa. Saya tanya Pak ya, Nabi Musa mendatangi ilmu. Tadi apa targetnya? Saya apa awal ayat tadi? Ayat 60 tadi. Kata dia, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Wahai asistenku, dengarkan baik-baik. Kita akan mendatangi pertemuan 2 laut. Karena wahyu yang Allah berikan pada Nabi Musa bahwa Nabi Khidir yang punya ilmu itu ada di pertemuan 2 laut. Atau kata Musa, saya akan jalan bertahun-tahun untuk dapatkan orang ini. Jadi coba bayangkan Pak, komitmennya belajar. Saya ngapain 12 tahun di Sudan? Belajar. Maka kalau saya bisa terbang kanan kiri, saya bisa dakwah kanan kiri, bahkan ke Malaysia, ke luar negeri, ke Eropa, itu karena Allah hargai saya punya usaha belajar. Kalau saya tidak belajar Pak, saya tidak mungkin diundang orang. Ilmu memuliakan kita, dan ilmu menghinakan kita. Kita dimuliakan karena, makanya Nabi Musa bilang sama asistennya, saya akan jalan terus cari pertemuan 2 laut, atau saya akan jalan bertahun-tahun. Maka hikmah pertama dalam kisah Musa tadi apa? Hikmah pertama dalam kisah Musa adalah ilmu harus didatangi dan ilmu tidak mendatangi. Sedangkan rezeki dan jodoh bisa mendatangimu walaupun kau tidak datangi. Betulan Pak. Berapa banyak anak mahasiswa saya di Stiba, ya, Masya Allah, orang tuanya yang bilang, orang tuanya akhwat bilang, Ustadz, adakah yang imam-imam masjid Ustadz yang bisa saya kasih jodoh dengan anak perempuanku? Saya bilang ada Pak, ini anaknya, datangi mungkin di Stiba, ini jadwal imamnya, dicari di jadwal imamnya Pak. Ada yang dari Madinah, ada jamaah di Baruga bilang, Ustadz, adakah alumni Madinah, ada anak perempuanku? Saya bilang ini nomornya. Didatangi, bayangkan, jodoh mendatangi, rezeki mendatangi, tapi ilmu no, kita yang datang. Jadi kalau mau dapat ilmu Pak, kalau ada kajian, Ustadz siapa di sini, datang Ki. Karena insya Allah kalau kita berilmu, Allah akan mudahkan rezeki, Allah akan mudahkan jodoh, Allah akan mudahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Hikmah kedua, sampai sini dulu. Hikmah kedua, sampai di kisah ini, sampai di ayat ini, bahwa tidak boleh ada orang yang merasa malu dalam belajar, walaupun dia lebih hebat dari orang yang dia datangi.
Karena bisa jadi meskipun kamu lebih banyak ilmunya, ada tetap ilmu yang orang yang tidak lebih banyak ilmunya tahu, kau tidak tahu. Saya tanya teman-teman, lihat sini, lihat depan semuanya. Mana yang lebih banyak ilmunya? Khidir atau Musa? Mana yang lebih banyak ilmunya? Musa. Dia nabi, dia rasul, punya kitab Taurat, punya suhuf. Nabi Musa jauh Pak di atas Khidir, kemuliaan, ketaatan, ketakwaan, ilmu. Dia punya kitab. Nabi Khidir tidak ada kitabnya Pak. Nabi Khidir bukan rasul, Musa rasul, diutus kepada kaum yang pembangkang, Bani Israel. Coba bayangkan. Maka dengan itu Masya Allah kita belajar bahwa Musa tidak malu belajar kepada yang lebih rendah. Oh, saya tanya Pak, tim media saya tanya, nak bagaimana caranya begini. Kalau ada saya tidak tahu, saya tanya mereka yang lebih paham ilmunya. Kalau ada yang saya tidak tahu, masalah akuntansi, saya telepon jamaah saya. Ini saya butuh laporan keuangan kayak begini. Dia yang tahu ilmunya. Saya tidak malu bertanya Pak. Nih ya. Ada adik saya di Jakarta, alumni Sudan juga S2. Masya Allah, Ustaz Fazlur Rahman, adik kandung saya Pak. Itu kadang-kadang kalau masalah Jakarta, saya nggak ngerti Jakarta nih. Saya tanya, Zulur, saya ada jadwal di Tanah Abang jam sekian, di Pondok Indah jam sekian, di Tangsel jam sekian. Bagaimana bagus? Yang mana dulu lewat jalur mana? Dia paham Jakarta karena S1-nya di UIN Jakarta. Saya tanya, nggak boleh saya malu bertanya Pak. Iya, habis dikit lagi ya. Ini azan ya, Mas. Bukan jadi. Iya. Nanti kabarin ya. Nggak boleh malu bertanya. Dan ini kisah hikmah yang kedua, bahwa apapun ilmumu, bagaimanapun ilmumu, jangan malu menimba ilmu bahkan dari orang yang lebih rendah atau yang lebih sedikit ilmunya. Jadi Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Apalagi kalau jelas-jelas kau lebih rendah ilmunya, gitu. Kalau yang lebih banyak ilmunya saja berani mendatangi yang lebih sedikit ilmu, apalagi yang lebih sedikit ilmu datangi yang lebih banyak ilmunya. Saya Pak tidak usah didatangi karena saya banyak ilmu, sedikit ilmu saya, tapi datangi saya Pak karena saya jauh-jauh belajar. Itu saja. Saya selalu katakan sama orang, kalian nggak perlu ke Sudan belajar. Saya yang wakili. Saya sudah belajar di sana 12 tahun. Saya alumni Gontor Pak. Saya pesantren tamat SD saya sudah belajar. 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun. Jadi Ustadz 2 tahun di Gontor, 8 tahun, 12 tahun S1 sampai S3, 20 tahun umurku untuk ilmu Pak. Bapak tidak perlu ke sana, nggak perlu beli tiket, datang saja kalau saya ada kajian. Saya itu sudah mewakili. Bukan karena saya banyak ilmu, bukan. Datangi saya karena saya pernah punya pengalaman menuntut ilmu jauh. Itu ilmu yang saya bawa, Bapak serap. Diambil, ibu ambil supaya tidak perlu jauh-jauh ke Sudan, tidak perlu jauh-jauh ke Arab Saudi, tidak perlu jauh-jauh ke Yaman. Saya sudah pernah ke Yaman belajar, ke Sudan belajar, saya pernah ke Qatar, saya pernah ke Turki belajar, ketemu Syekh. Iya. Saya keliling dunia belajar Pak. Iya. Dan keliling dunia juga berdakwah. Iya. Jadi diambil ilmu itu, subhanallah. Sebagaimana Nabi Musa mengambil ilmu dari Khidir alaihissalam. Jadi sudah 2 hikmah. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, ya, di sini ada kalimatnya Khidir. Ya, dia katakan begini, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kau tidak bisa sabar. Hikmah ketiga, boleh dicatat. Hikmah ketiga dalam kisah ini, bahwa kunci utama menuntut ilmu sabar. Hikmah ketiga, kunci utama menuntut ilmu sabar. Ada nggak Pak orang satu kali kajian langsung pintar? Nah, ada Pak. Saya 20 tahun belajar saja deh masih banyak saya tidak tahu. Banyak sekali saya tidak tahu Pak. La ilaha illallah. Seandainya boleh saya di situ saja terus sampai saya mati menuntut ilmu saja. Subhanallah. Tapi kan kita harus pulang berdakwah. Jadi Masya Allah Pak, kunci utama ilmu sabar. Tidak boleh Bapak bilang, oh sudah satu kali saya ikut kajian, minggu depan tidak usah. Tidak boleh. Memang ilmu itu sabar. Dan kapan ujungnya ilmu Ustaz? Sampai mati. Makanya doanya Nabi,
Qala rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Sudah hafal doanya ini? Doanya siapa ini? Rasulullah. Siapa yang suruh berdoa begini? Allah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Itu ada dalam surah Toha ayat 114. Ya Allah, tambahkan bagiku ilmu. Sudah? Sekarang lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat utama dan menjadi hikmah yang ketiga tadi adalah sabar, Pak. Memang orang yang mau dapat ilmu itu harus sabar. Dan lihat Nabi Musa diajak bersabar oleh Khidir dalam 3 kejadian. Kita baca sekarang kejadiannya. Qala fa in ittaba'tani, kata Khidir, kalau kau ikuti saya, fala tas'alni an syai'in hatta, kamu enggak boleh nanya. Syaratnya kamu ikut, kamu enggak boleh nanya. Hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai saya yang ceritakan kepada kamu. Jadi syaratnya kamu enggak boleh nanya. Kapan kamu nanya berarti kamu sudah melanggar. Iya. Nanti saya yang kasih tahu. Katanya Nabi Khidir. Baik. Apa kata Nabi Musa? Saya sepakat. Fantalaqa, berjalan berdua. Kan tadi Nabi Musa sendiri, Khidir sendiri. Sekarang sudah berjalan berdua. Bismillah. Baik deh, mantap. Fantalaqa, berjalan berdua. Hatta, ini kisah pertama. Hatta idza rakiba fis safinah. Dia berjalan berdua menuju mana, Pak? Menuju laut, tepi laut. Naiklah kapal. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pertengahan. Kata para ulama, kapalnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Rakiba fis safinah. Dia naik ke atas kapal. Kharaqaha. Uniknya, setelah dia naik di atas kapal itu, ya, kemudian Khidir dia rusak itu kapal. Qala mulailah Musa tidak sabar, padahal tadi syaratnya tidak boleh nanya, tidak boleh protes, sampai nanti dikasih tahu. Setelah naik kapal, turun di ujung, ya, dia menyeberang, turun, kharaqaha, dihancurkan kapal. Bukan dihancurkan, mohon maaf, kalau hancurkan semua, dirusaki. Kharaqaha. Protes Musa. Ini orang tidak tahu berterima kasih, kira-kira gitu ya dalam hatinya Musa. Sudah naik kapalnya orang, dia rusak lagi. Qala, muncullah, karena Nabi Musa ini punya ilmu, tidak boleh dong menzolimi orang. Maka dia bertanya, Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Apakah kau mau merusak kapal ini supaya kau kasih tenggelam orang nanti yang naik setelahnya? Ya. Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu telah datang dengan perbuatan yang salah. Apa dia bilang Khidir? Dia kembalikan ke perkataan awal. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah dari awal saya bilang kamu enggak bisa sabar? Langsung siapa yang minta maaf? Nabi Musa. Protes, kan saya bilang enggak boleh kau bertanya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Apa bilang Nabi Musa setelahnya? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Jangan kau hukum saya wahai Khidir atas apa yang saya lupa. Wa la turhiqni, jangan kau bebani saya min amri usra. Ya, dari urusanku sesuatu yang sulit, jangan kau bebani saya dengan yang sulit-sulit. Iya. Baik, diterima alasannya. Fantalaqa, pindah lagi dari kapal. Setelah dari kapal berjalan lagi. Fantalaqa, berjalan keduanya. Kisah kedua. Hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Ini lebih ekstrim. Kalau tadi yang dia rusak benda, kapal, ini orang dia bunuh dan anak kecil. Fantalaqa, ketemu dia berjalan keduanya.
hatta idza laqiya gulama. Gulama itu anak kecil, anak muda. Faqatalah, dia bunuh, Pak. Wih, protes Musa, marah nih. Dia bilang Nabi Musa, qala aqatalta nafsan, karena ini anak kecil, masih kecil. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah kau bunuh anak yang masih suci seperti ini padahal dia tidak pernah membunuh? Laqad ji'ta syai'an nukra. Mulai naik emosi Nabi Musa. Kalau tadi kau telah berbuat salah, ini lebih anu bahasanya, lebih menyindir mi. Kau telah datang dengan sesuatu yang mungkar wahai Khidir. Tenang Khidir, tetap tenang. Apa dia jawab Khidir? Qala alam aqul lak. Musa, bukankah saya sudah kasih tahu? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu kan gak bisa sabar sama saya. Sudahlah, gak usah ikut sama saya. Nabi Musa bilang lagi, karena ini Nabi kan sudah 2 kali, Pak. Maka dia bilang lah, dan memang itu sunnah, Pak. Mohon maaf, anak-anak dengarkan ini, teman-teman. Sunnah itu, kalau kamu sudah berbuat 2 kali kesalahan, ya, harus introspeksi diri. Kalau 3 kali ini, tahu diri saja. Maka Nabi Musa tahu diri. Apa tahu dirinya, teman-teman? Dia bilang begini, qala in sa'altuk. Jadi dia tahu diri. Wahai Khidir, kalau saya tanya lagi 1 kali setelah ini, in sa'altuka an syai'in ba'daha. Makanya orang itu, Pak, ditegur 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali ditegur, itu susah nih. Berarti dia memang tidak bisa diperbaiki. Kalau 1 kali orang salah, maklumi. 2 kali salah, maklumi. 3 kali salah, itu sudah berlebihan. Makanya jangan sampai menjadi orang yang salah terus. Dengar baik-baik ini anak muda. Salah terus. 2 kali salah itu. Yang ketiga tahu diri. Nabi Musa apa dia bilang? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha. Nabi Musa bilang, saya kalau tanya lagi 1 kali setelah ini, fala tusahibni. Ini ayat 76 ya. Jangan kau temani saya. Ya, sudahlah, pisah nih, tinggalkan Mekah. Qad balaghta min ladunni udhra. Kau telah banyak berikan kepada saya uzur. Kau telah banyak toleran kepada saya. Kau telah banyak membiarkan saya, menerima alasan saya. Baik, kata Khidir, oke. Fantalaqa. Mati itu tadi anak muda, Pak. Dia tinggalkan nih. Sudah meninggal. Entah bagaimana, apakah dikubur atau tidak, Allahu alam. Yang jelas sudah dibunuh, selesai. Berjalan lagi. Dia rusak kapal, dia bunuh anak kecil. Dia jalan lagi. Fantalaqa. Ini Quran ya. Jangan kita lihat saya, Pak. Ini kata Allah, ini cerita Allah, bukan cerita Ustaz, cerita Allah. Mari kita ambil hikmahnya. Fantalaqa. Dia jalan lagi. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau. Kalau dua yang pertama itu kayak keburukan dia lakukan. Kalau yang ketiga kebaikan. Apa yang dilakukan Nabi Khidir yang ketiga? Keduanya berjalan sampai mereka ketemu penduduk desa. Di salah satu penduduk desa, di penduduk desa itu istat'ama ahlaha fa'abau, sampai ke penduduk satu kota, satu desa, di satu negeri. Maka kemudian mereka berdua meminta berdua dijamu oleh penduduknya. Istat'ama ahlaha. Khidir bilang, bisa nggak kamu jamu saya? Istat'ama ahlaha, minta untuk dijamu. Istaghfar, minta untuk diampuni. Astaghfirullah, saya minta ampun ya Allah. Istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Lihat, tetapi mereka penduduk itu tidak mau menjamu mereka. Nabi Khidir minta dijamu, tidak dijamu. Oke? Fa'abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha. Tidak jadi dijamu. Lalu kemudian mereka menemukan di dalam negeri itu, di dalam kota itu, dalam desa itu, jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Ada sebuah rumah, Pak, temboknya itu sudah mau rubuh. Ya, dinding rumahnya ayang qadda itu mau rubuh. Fa'aqamah, diperbaiki. Ada satu rumah gubuk,
di tempat itu diperbaiki sama Nabi Khidir. Nabi Musa lihat saja ini Khidir, dia perbaiki Pak. Bayangkan sampai capek dia. Setelah jadi sudah telah diperbaiki, fa'aqamah. Tidak tahan Nabi Musa, penasaran. Apa dia bilang Nabi Musa? Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Mungkin Nabi Musa bilang begini, ya, ketika ini dia bilang begini kan, qala law syi'ta, andai kau mau, kau bisa minta upah, gaji. Karena tidak gampang itu bangun rumah, capek. Kenapa kau tidak minta upah supaya ada bekal kita pakai? Apa jawabannya? Pisah. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Wahai Musa, cukup nih. Ya, Komenton tidak bisa sabar, bertanya terus. Dan ini menjadikan juga apa Bapak Ibu sekalian? Ketika Nabi Khidir bilang kita harus pisah, karena Nabi Khidir tadi sudah memegang janjinya Musa, kalau satu kali lagi saya bertanya, maka sudah cukup, maka sesuai. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Pak, andai Musa sabar, banyak ilmu didapat. Sekarang lihat, kita lihat penjelasannya Nabi Khidir. Ya, dia katakan, "Hadza firaqu baini wa bainak." Ya, "Hadza firaqu baini wa bainak." Ini perpisahan antara saya dengan kamu. "Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Saya akan cerita sama kamu sekarang apa yang kamu tidak bisa sabar tentang 3 kejadian tadi. Diceritalah. 1. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. 79. Lihat. Adapun perahu itu adalah miliknya orang miskin yang bekerja di laut. Perhatikan, nelayanlah ceritanya Pak. Miskin kerja di laut kodong. Oke. Aku bermaksud merusaknya. Tahu nggak kenapa saya rusak wahai Musa? Karena di hadapan mereka, maksudnya ada pengumuman, baru-baru diumumkan oleh raja. Di hadapan mereka, Malik, seorang raja, mengatakan yang punya kapal bagus ambil dengan paksa, tidak perlu izin sama orangnya. Dia arahkan pasukannya. Ini raja zalim bilang bahwa ambil semua kapal yang bagus di laut itu, ambil dengan paksa, tidak perlu izin dengan orangnya. Maka apa yang terjadi Pak? Ya. Kata Nabi Khidir alaihissalam, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kenapa saya rusak? Supaya ini kapal tidak diambil oleh raja. Bagus toh? Kenapa dia rusak Pak? Andaikan, mohon maaf, andaikan kapal itu masih bagus, tidak dirusak, diambil oleh raja atau tidak? Diambil. Langsung bagi Nabi Musa. Masya Allah. Menyesal Tommy itu, tapi ya begitulah. Ya. Membuktikan bahwa Nabi pun tidak punya ilmu Pak. Ada ilmu yang dia tidak tahu. Bagi Nabi Musa, merusak kapal itu pelanggaran. Tapi Nabi Khidir tahu ilmu yang Allah titip dan Nabi Musa tidak tahu. Makanya disinilah kita belajar bahwa ada orang, sepintar-pintarnya orang, pasti ada ilmu yang dia tidak tahu, yang orang lain tahu. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ini yang lebih seru Pak, bunuh anak. Ammal gulam. Adapun anak kecil itu, fakana abawahu mu'minaini fakhashina. Dua orang tuanya orang beriman yang soleh. Ini anak kecil Pak, orang tuanya orang soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh. Makanya dikatakan abawahu. Abawahu itu dua orang tuanya, kedua orang tuanya. Kan ada orang tua biasanya bapaknya soleh, ibunya tidak. Ada ibunya soleha, bapaknya tidak. Ini dua-dua, bapak ibu, suami istri soleh dan soleha semua. Mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kemudian dia mengatakan, iya, kedua orang tuanya orang yang soleh, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Ini anaknya yang tidak soleh.
Maka dilihat ada potensi oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan, kalau anak ini saya biarkan dewasa, dia bisa paksa orang tuanya untuk pindah agama, atau untuk sesat, atau kafir, menyembah selain Allah. Maka saya bunuh anak ini. Tahu nggak Pak? Ini penjelasan Syekh saya di Sudan. Beliau mengatakan, tahu nggak kenapa anak ini dibunuh? Kalau di Quran tidak dijelaskan nih. Setelah ini kan langsung ayat tentang rumah. Alasannya kalau di Quran sederhananya, orang tuanya soleh, keduanya, anaknya yang tidak soleh. Dan nanti kalau besar ini anak bisa dikasih kafir, dikasih murtad. Ini dua orang tua. Tapi tahu nggak Pak, penjelasan Syekh saya dalam sekali. Beliau mengatakan, tahukah kalian kenapa anak ini kecil dibunuh? Dia katakan, karena kalau dia masih kecil dibunuh, maka dia belum punya dosa. Maka kalau dia belum punya dosa, mohon maaf, di mana kira-kira tempatnya? Di surga. Jadi nanti supaya apa? Supaya Nabi Khidir mau kasih ketemu lagi ini anak di surga dengan orang tuanya. Coba kebaikan. Andaikan, mohon maaf, andaikan dibiarkan hidup ini anak, maka dia bisa sesatkan orang tuanya. Maka na'udzubillah, kalau orang tuanya ikut sesat, di mana nanti ketemu? Neraka. Weh, Nabi Musa begini. Ya Allah. Banyak ilmu tidak ditahu. Subhanallah. Yang ketiga, ini hebat lagi Pak. Wa ammal jidar, adapun rumah yang mau roboh. Fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Ternyata kodong itu rumah. Kenapa dia tidak minta upah? Karena rumah yang mau roboh itu adalah milik dua anak yatim di satu kota, di satu desa, di dalam kota itu, fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawahnya itu rumah ada harta karun peninggalan orang tuanya. Iya. Kanzul lahuma. Dan ini lagi-lagi Pak, orang tuanya soleh. Wa kana abuhuma salihah. Dan orang tuanya orang tua yang soleh. Kedua-duanya. Abuhuma berarti orang tuanya di sini, dalam artian di sini adalah kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Subhanallah. Dan lebih spesifik di sini ayahnya. Karena yang mencari rezeki ayah. Maka dikatakan abuhuma. Bapaknya ini dua anak yatim, ayahnya mencari nafkah yang halal. Maka nafkahnya ini yang dibawa di dalam rumah ini ada harta karun. Dan itu harta karun ayah yang soleh dicari dengan cara yang halal. Wa kana abuhuma salihah. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Dan Allah mau agar supaya Allah menjadikan ini harta tetap bisa sampai kepada ini anak, karena ini harta halal, harta dari orang soleh. Iya. Maka Allah ingin, Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa. Diinginkan agar anak ini dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Allah. Wa ma fa'altuhu an amri. Dan aku tidak melakukan ini wahai Musa karena mauku. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Itulah yang kau tidak bisa sabar. Ini tambahan penjelasan. Pak, lihat depan sini Pak. Selesai ayatnya. Setelah ini kisah Zulkarnain. Lihat ke depan. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, ini tentang harta karun. Tentang harta simpanan. Anggap ini harta Pak. Dulu harta itu Pak bukan uang. Harta itu dinar, emas, perak yang dipakai transaksi atau besi. Pokoknya benda-benda harta karun, ya begitulah bentuknya, emas, dirham, dinar, perak. Itu orang kalau mau transaksi dengan harta itu, di mana dia taruh Pak? Ada nggak bank dulu? Nggak ada. Ada baitul mal? Nggak ada. Di mana orang nabung? Di mana orang simpan uang? Kalau harta itu harta penting untuk tabungan, apalagi untuk investasi, dia gali tanah di dalam rumah. Dia yang cari. Misal ini, mohon maaf, kita lihat ini tisu. Misal ini pulpenku, ini harta karunnya. Ya.
Maka dia cari tempat, di kanan kah, di depan kah, di belakang. Dia cari tempat, baru dia tanam ke dalam tanah, sehingga orang tidak tahu. Yang tahu nanti cuma orang tuanya. Makanya perhatikan, kenapa Nabi Khidir? Nah, ini tidak jelaskan di Quran. Ini tambahan penjelasan dari Syekh. Kenapa Nabi Khidir bangun itu rumah? Alasannya karena ada harta orang tuanya, betul. Tapi tambahan penjelasannya, karena kalau rumah itu dibiarkan roboh, sedangkan anak kecil ini, Pak, anak yatim, dan yatim itu sebelum balik, dikatakan anak yatim kalau meninggal orang tuanya dan dia belum balik. Jadi kalau misalkan dia sudah balik 18 tahun, 20 tahun, meninggal orang tuanya, dia bukan anak yatim. Anak yatim itu kayak Nabi kita Muhammad SAW, yang ayahnya meninggal sebelum dia lahir, yatim. Ibunya meninggal usia 6 tahun, yatim. Anak yatim ini, Pak, masih kecil 2 orang. Kalau itu rumah roboh, maka anak yatim akan pindah kemana? Cari tempat tinggal. Padahal di dalam rumah ini ternyata ada apa? Harta karun, harta peninggalan orang tuanya. Makanya Nabi Khidir tidak minta upah. Kenapa tidak minta upah? Karena Nabi Khidir tahu bahwa yang di dalam ini adalah anak yatim, tidak ada orang tuanya. Yang kedua, Nabi Khidir tahu orang tuanya, khususnya ayahnya, orang soleh. Maka ini juga jadi cerita, Pak. Bayangkan, ayahnya ini anak yatim, sudah wafat. Ada tidak surat wasiat? Nah, ada itu, saya taruh uang di bank 300 juta. Tidak ada. Ada nggak wasiatnya? Ada itu, saya taruh di dalam di bagian tanah sebelah kanan, paling kanan atas, ada di situ harta karun. Tidak ada, Pak. Anak yatim ini tidak tahu. Yang jelas Khidir tahu bahwa ada harta di bawah situ. Makanya diperbaiki sampai anak itu dewasa. Kalau dia sudah dewasa, Pak, dia sudah tahu. Oh, ternyata kalau mau tahu di mana peninggalan orang tua, dulu di situ, di tanah yang ada dalam rumah. Kalau sekarang kan, kalau kita mau tahu peninggalannya orang tua, misalkan kalau ada orang tuanya meninggal, di mana ditahu hartanya? Gampang, Pak, dicek di bank berapa tabungannya, dicek di sertifikat tanah, gampang kan? Kalau dulu susah. Maka itulah kata Nabi Khidir, 3 ilmu yang kau tidak tahu ilmunya, wahai Musa. Kau tidak bisa sabar. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, andaikan Nabi Musa sabar. Kan ini ayat turun kepada siapa? Quran ini turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Musa dapat ini cerita dari Allah, ada Nabi Khidir mengasihkan ilmu kepada Nabi Musa dan Nabi Musa tidak bisa sabar. Makanya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengatakan, andai Musa sabar, banyaknya ilmu didapat. Tapi karena kurang sabar, maka cuma 3 ilmu dia dapat. Itulah Bapak Ibu sekalian bisa kita tadaburi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tadabur kita dalam surah Al-Kahfi tadi, ya, dimulai dari ayat 60 sampai ayat 82, 22 ayat. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita cari lagi kisah yang lain pekan depan atau 2 pekan lagi. Nanti saya lihat jadwal saya, insyaallah. Mudah-mudahan tadabur kisah dalam Quran ini membuat kita semakin rajin untuk belajar, rajin untuk menuntut ilmu. Nabi Musa saja mendatangi ilmu, ya apalagi kita, insyaallah. Makanya hikmat terakhir yang kemudian kita ambil dari kisah ini adalah apa, Pak? Di atas langit masih ada langit. Di atas orang berilmu masih ada orang yang berilmu. Maka jangan sombong. Penuntut ilmu itu tidak boleh sombong. Penuntut ilmu itu tidak boleh jumawa. Penuntut ilmu itu tidak boleh merasa paling hebat. Karena pasti ada orang yang tahu ilmu yang kamu tidak tahu ilmunya. Dan itulah yang kemudian kita bisa lihat dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran dari Allah. Salam dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.